Kita bergeser ke topik kedua, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengambil alih polemik 4 pulau yang menjadi sengketa Pemprov Aceh dan Sumatera Utara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan polemik 4 pulau yang menjadi sengketa Pemprov Aceh dan Sumatera Utara seharusnya tak jadi perdebatan yang berlarut-larut. Polemik ini menurut PCO dapat diselesaikan dengan berdialog. Hasan Nasbi mengungkapkan pemerintah pusat akan mempertimbangkan aspirasi lokal dan sejarah administratif dalam pengambilan keputusan. Penentuan wilayah antar pemerintah daerah disebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri hari ini menggelar rapat dengan seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, membahas terkait dengan dokumen polemik 4 pulau Aceh dan Sumut yang menjadi sengketa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan ada bukti baru yang diperoleh oleh Kemendagri terkait 4 pulau tersebut yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada rapat hari ini, tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 4 pulau tadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa dirubah atau diperbaiki, begitu ya. Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan 4 pulau tadi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Muale mengungkap 4 pulau yang saat ini berpolemik ini memiliki potensi sumber daya alam, energi, dan gas bumi. Hal inilah yang membuat banyak pihak menginginkan wilayah tersebut. Empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil jadi polemik usai ditetapkan Kementerian Dalam Negeri masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 4 pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau tersebut milik Aceh berdasarkan bukti-bukti yang ada, mulai dari sejarah hingga dokumen-dokumen. Namun, ia mengungkap salah satu alasan 4 pulau tersebut kini jadi perebutan karena memiliki kandungan energi dan gas. Bahkan, Muzakir Manaf menyebut potensi kandungan gas di pulau tersebut setara dengan Blok Andaman. Apa yang jelas, 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Bapa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Cuma kita slow aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang, Kemenan. Tapi intinya
Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons isu sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang diduga berkaitan dengan potensi cadangan minyak dan gas bumi. Hasan menyatakan bahwa hal tersebut memerlukan kajian dan riset mendalam. Kita belum punya informasi soal itu. Itu kan perlu ada riset, perlu ada data. Selama ini kita belum punya informasi dan data soal itu. Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh Nasril Jalal membenarkan adanya potensi cadangan migas di 4 pulau tersebut. Hal ini dikarenakan posisi keempat pulau itu berada dekat di wilayah kerja Blok Offshore Southwest Aceh atau yang dikenal sebagai Blok Singkil yang saat ini dikelola oleh perusahaan Konrad Asia Energy. Namun, meski berdekatan dengan blok migas, masih perlu adanya pembaharuan data seismik yang memadai untuk mengevaluasi potensi migas di 4 pulau tersebut. Dasar potensinya adalah bahwa keempat pulau itu berada dengan wilayah kerja offshore Southwest Aceh atau OSWA yang dioperatori oleh Konrad. Kalau cadangan migas itu harus dilakukan dengan studi, yaitu harus melakukan seismik kembali. Dari data yang ada di BP Masan ini, wilayah keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah Joint Study Area, namun belum dilakukan seismik. Tim Liputan Metro TV.